Selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Bu Ria. Hari ini kita observasi ya. Iya Bu. Bu Nana, mata pelajaran apa yang kira-kira Bu Nana ajarkan? Rencana saya mata pelajaran yang akan diobservasi Bu Ria yaitu IPAS Bu. IPAS. Ya, mapel IPAS materinya mengenai bagian tubuh manusia. Gitu ya. Tujuan pembelajaran Bu Nana. Modul yang sudah saya buat di dalamnya tercantum ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu. Iya, yang pertama itu mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia secara akurat. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi rangka secara lisan atau tertulis. Yang ketiga, melaporkan hasil pengamatan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, merefleksikan pentingnya menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, strategi apa yang diterapkan? Strategi yang akan saya terapkan saat observasi yaitu pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti anak-anak akan tahu mengenai pentingnya menjaga kesehatan tulang, kemudian manfaat bagian-bagian tubuh manusia itu nanti dari masalah-masalah yang saya beri. Kemudian nanti di dalam kelas anak juga akan berkolaborasi Bu. Jadi nanti rencana saya satu kelas itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa anak. Tugas mereka adalah mengamati torso Bu. Torso. Kemudian yang terakhir yaitu reflektif, itu mereka nanti menulis catatan-catatan. Gitu. Selanjutnya ya Bu Nana ya, media pembelajaran apa yang Bu Nana gunakan? Medianya yang pertama torso tubuh manusia, karena kebetulan di sekolah juga ada ya Bu. Jadi saya manfaatkan itu torso itu. Kemudian saya menggunakan poster, ada juga lembar kerja. Dari untuk sumber belajarnya saya menggunakan buku paket IPAS Bu yang dari kementerian. Saya juga mencari referensi-referensi dari internet Bu. Sekali. Selanjutnya ya Bu Nana, asesmen apa yang Bu Nana lakukan? Untuk asesmen nanti ada 3 Bu. Yang pertama asesmen proses, itu saya mengamati anak ketika bekerja di dalam kelompok-kelompok. Jadi nanti saya menilai keaktifannya dan lain sebagainya, saya menggunakan rubrik Bu. Yang kedua itu asesmen produk, jadi nanti ada laporan pengamatan dari tugas kelompok yang nanti akan saya nilai Bu. Dan yang terakhir itu asesmen reflektif. Nanti anak akan maju ke depan satu-satu menyampaikan kegunaan rangka Bu. Bu Nana, tadi selama observasi, Bu Nana jangan terpacu dengan saya. Iya Bu. Bu Nana tetap fokus dan Bu belajar. saya usahakan. Maksimal. Iya Ibu. Ibu, kemudian kira-kira dari modul saya ini apakah sudah lengkap Bu? Kalau dari tujuan, strategi pembelajaran, sama asesmen itu yang coba tujuannya. Tujuannya pembelajarannya tadi kok masih kurang gitu. Nanti saya perbaiki ya Bu. Untuk tujuan sama kayaknya tujuan itu benar. Tujuan saja ya Bu. Tujuan pembelajaran. Nanti saya revisi lagi. Terima kasih atas masukannya Bu. Bu Nana, perasaan Bu Nana setelah saya observasi gimana? Ibu, tadi kan saya sudah diobservasi di kelas ketika saya mengajar IPAS. Awalnya masih deg-degan ya Bu. Walaupun saya terbiasa mengajar, tapi waktu Bu Ria masuk itu langsung deg-degan Bu. Saya takut ada kesalahan, takut ada kelirunya, tapi saya usahakan semaksimal mungkin tadi Bu. Nggak kelihatan. Alhamdulillah Bu. Tapi tadi waktu awal pasti saya grogi ya Bu, tapi setelah itu saya mengalir saja Bu. Mengalir seperti mengajar seperti biasanya. Jadi senang Bu. Terus kemudian adanya supervisi ini saya jadi berusaha untuk menampilkan yang terbaik, menyiapkan modul acara yang terbaik juga Bu. Jadi ini memacu semangat saya Bu. Tadi saya melihat dari pembelajaran dari awal sampai akhirnya saya amati
Iya. Sudah bagus. Terima kasih Ibu. Kemarin kan juga masukan Ibu modul ajarnya, Ibu beri umpan balik, saya revisi. Jadi kalau tadi pembelajaran bisa sesuai dengan modul itu kan juga karena arahan dari kepala. Iya, Bu Nana. Iya Bu. Maaf, tambah lagi ya pertanyaan untuk kali ini. Iya. Keberhasilan siswa Iya. selama aktivitas pembelajaran tadi bagaimana? Oh ya. Setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran, karena saya menggunakan media yang mungkin buat anak menarik ya Bu, karena ini baru pertama menggunakan torso, kemudian anak juga bisa praktek langsung. Jadi kalau keberhasilan mungkin dari rasa penasaran anak-anak menggunakan torso itu, dari rasa penasaran itu anak aktif mengamati dan juga belajar mempraktekkan langsung. Jadi tadi anak-anak itu sudah paham Ibu tentang fungsi dari bagian-bagian tubuh manusia dari belajar lewat torso tadi Bu. Gitu. Iya, saya itu Bu. Iya. Bu Nana, kira-kira kesulitan Bu Nana apa ya dalam mendukung berpikir tinggi? Iya. Kesulitan saya Ibu, karena di kelas saya kebetulan ada anak yang memang kemampuannya masih di bawah ya Bu. Jadi saya juga harus menyesuaikan langkah-langkah pembelajarannya bisa sesuai dengan anak tersebut Ibu. Tetapi dalam prakteknya tetap ada kekurangan ya Bu. Kalau anak lain bisa aktif tapi anak tersebut memang tadi sedikit kurang paham ya Bu. Kalau saya amati juga anak itu hanya beberapa poin saja dia paham Ibu. Masih ada tentang fungsi kerangka yang lain yang dia belum paham Ibu. Iya. Iya. Kira-kira ide kreatif apa yang Bu Nana lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Oh ya, kalau rencana saya ya Bu, karena ada anak yang memiliki kemampuan di bawah itu, mungkin saya melakukan pendekatan secara personal ya Bu. Jadi anak itu saya dampingi ketika pelajaran, kemudian saya motivasi, saya pancing-pancing supaya anak itu aktif Ibu. Tapi juga selain itu anak akan saya beri media juga supaya dia bisa belajar dengan benda yang nyata Bu. Iya. Terima kasih Bu Nana. Iya. Sudah bagus. Terima kasih, Ibu. Di tengah, di Iya. akhir. Terima kasih. Dari modulnya juga sangat terperinci. Iya. Bagus. Terima kasih. Namun Ibu sedikit menambah ya Bu Nana. Iya. Iya Bu. Dalam materi mohon ditambah permainan Oh iya. supaya anak itu lebih aktif gitu. Oh iya. Iya. Aktif terus dalam pembelajaran juga sangat menggembirakan. Oh iya. Gitu. Ya, Itu terima saja. kasih. Itu saja dari saya Bu Nana. Oh ya, terima kasih untuk sarannya. Semoga kedepannya saran-saran dari Ibu bisa saya aplikasikan secara pribadi, bisa meningkatkan kemampuan saya ketika di kelas, dan juga untuk anak-anak bisa membuat mereka lebih mendapatkan pembelajaran bermakna Bu. Iya. Terima kasih saran-sarannya Ibu. Sama-sama. Semangat terus ya Bu Nana. Terima kasih Bu.